Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi dengan Ustazah Yeni Amalia, tetapi bukan dalam pelajaran matematika. Kali ini Ustazah akan mengajar tentang prakarya. Baik anak-anak, Ustazah di sini akan menjelaskan tentang kerajinan bahan lunak. Jadi materi kelas 8 ini yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Pada materi kerajinan bahan lunak ini ada 3. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, serta proses produksi kerajinan bahan lunak. Dalam proses produksi kerajinan bahan lunak ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama kerajinan bahan alam, seperti kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan floor clay yang dari tepung, kemudian kerajinan getah nyatu. Kemudian untuk kerajinan bahan buatan, yaitu kerajinan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polimer clay, serta kerajinan sabun. Nah, dalam proses produksi kerajinan bahan lunak, yang paling penting adalah bahan alat produksi, kemudian produk kerajinan, proses produksi, kemudian kemasan, serta contoh proyek kerajinan bahan lunak. Jadi nanti dalam proses produksi ini, Ustazah akan menjelaskan bahan kerajinan, alat produksi, produk, proses produksi, kemasan, serta ada video proyek kerajinan bahan lunak. Nah, baik anak-anak, untuk dalam proses produksi kerajinan bahan lunak, yang paling penting harus memenuhi K3, yaitu keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihan. Untuk cakupan materi yang pertama yaitu tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip ini adalah hal-hal yang menjadi dasar atau acuan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak alami adalah kerajinan yang dibuat dari bahan alam atau natural. Sedangkan kerajinan bahan lunak buatan yaitu dibuat dari bahan buatan sintetis. Kemudian untuk proses produksi kerajinan bahan lunak itu merupakan langkah-langkah proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak ada 3. Yang pertama keterampilan tangan sebagai keterampilan teknik. Adapun harus memenuhi kedaerahan atau bersifat tradisional. Untuk ciri-ciri bahan lunak itu ada 5. Yang pertama memiliki tekstur lembek atau seperti pasta, mudah dibentuk, bahan mudah didapatkan, ringan, serta tidak membutuhkan alat yang khusus dalam pembuatannya. Pembagian karya menurut manfaatnya. Jadi sebuah karya itu menurut manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana, bisa bermanfaat sebagai suatu benda, kelengkapan suatu benda. Kemudian manfaatnya sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Atau juga manfaatnya sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Jenis-jenis kerajinan bahan lunak ada 2, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Untuk bahan lunak alami, yaitu bahan lunak yang diperoleh dari bahan yang tersedia di alam. Contohnya tanah liat. Tanah liat itu nanti bisa berbentuk keramik, guci, gerabah, tembikar, atau pot tanah. Contohnya lagi ada kulit, getah nyatu, bubur tisu, atau floor clay. Sedangkan bahan lunak buatan
itu diperoleh dari bahan sintetis atau kimia. Contohnya, polimer clay atau istilah sekarang plastisin ya. Kemudian Play-Doh, fiberglass, lilin atau parafin, gips, sabun, semen, atau plastik lembaran. Di sini ada beberapa gambar yang merupakan bahan lunak alami. Jadi ada 5 ya. Gambar yang pertama itu tanah liat, kemudian gambar yang kedua itu floor clay dari tepung, kemudian yang ketiga itu kulit, yang keempat itu getah nyatu, dan yang kelima itu merupakan bubur tisu. Nah, sedangkan bahan lunak buatan di sini sudah contohkan ada 6 ya. Polimer, clay, gips, fiberglass, sabun, lilin, dan parafin. Macam-macam teknik membuat. Jadi kerajinan bahan lunak dari tanah liat, misalkan ya, teknik membuat bahan lunak dari tanah liat. Ada 5, bisa memakai teknik pijat tekan, teknik bilin, atau teknik lempengan, teknik cetak, atau teknik putar. Berikut Ustazah sertakan video contoh kerajinan lunak. Disaksikan ya.
Baik anak-anak, itu tadi video kerajinan lunak berbahan lunak buatan ya, yaitu sabun tadi. Nah, setelah Ustazah jelaskan tadi tentang kerajinan berbahan lunak, Ustazah mengharapkan kalian membuat suatu produk. Terserah mau pakai bahan alami atau bahan buatan boleh. Sebelum membuat suatu produk, yang diperlukan harus membuat perencanaan produk dulu. Bisa diketik di Word, kemudian dikirim di Google Classroom ya. Nah, membuat perencanaan produk itu terdiri dari yang pertama nama produk, kemudian alat dan bahan, yang ketiga proses pembuatannya, keempat deskripsi produk, jadi diceritakan produknya, gambaran produknya itu seperti apa. Nah, yang kelima kelebihan dan kegunaan produk, jadi produk yang dibuat itu harus mempunyai kelebihan dan kegunaannya itu apa. Serta sertakan gambar produknya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan tentang berbahan lunak, kerajinan berbahan lunak, bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.